Bayangkan, mengandalkan anak-anakmu di usia tua bisa jadi keputusan terburuk yang pernah kamu buat. Mari saya ceritakan kisah seorang wanita tua yang mengetahuinya dengan cara yang sulit. Kenalan dengan Ibu Thompson, seorang pensiunan guru yang menghabiskan seluruh hidupnya mencurahkan cinta dan perhatian pada keluarganya. Ketika pensiun, dia punya satu harapan besar. Putranya akan datang setiap akhir pekan untuk berkunjung, membantu pekerjaan rumah, dan memastikan dia baik-baik saja. Namun, kenyataannya tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih kunjungan mingguan, dia hanya melihatnya sebulan sekali, itu pun jika beruntung. Dia menunggu, berharap putranya akan datang, tetapi akhirnya dia menyadari sesuatu yang penting. Dia hanya bisa benar-benar mengandalkan dirinya sendiri. Nah, berapa banyak dari kalian yang sudah mulai membayangkan anak-anak kalian merawat kalian di usia emas? Inilah mengapa kamu mungkin ingin berpikir dua kali. Di video ini, kita akan membahas 7 hal yang sebaiknya kamu andalkan ketika kamu menjadi tua. Dan percayalah, anak-anakmu mungkin tidak ada dalam daftar itu. Mari kita mulai. Alasan nomor 1. Tabungan dan investasi mandiri. Mari saya perkenalkan kepada Pak Ramirez, seorang pria yang bekerja keras sepanjang hidupnya. Ketika masih muda, dia selalu berpikir bahwa ketika saatnya tiba, anak-anaknya akan ada untuk mendukungnya secara finansial. Dia tidak terlalu memikirkan untuk menabung atau berinvestasi secara agresif untuk masa depannya. Bagaimanapun, dia punya seorang putra dan seorang putri yang berjanji akan merawatnya di usia tuanya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Pak Ramirez mendapati dirinya dalam kesulitan. Pada saat dia pensiun, tabungannya hampir tidak cukup untuk menutupi pengeluaran sehari-harinya. Kedua anaknya, yang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, tidak dapat berkontribusi sebanyak yang dia harapkan. Putranya berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan putrinya memiliki keluarga sendiri untuk diurus. Impian pensiun Pak Ramirez yang dulunya gemilang dengan cepat mulai memudar. Uang yang dia sisihkan hampir tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidup yang dia bayangkan untuk tahun-tahun emasnya. Dan mengandalkan anak-anaknya ternyata menjadi pertaruhan yang berisiko. Pelajaran di sini jelas. Jangan menunggu orang lain untuk merawatmu secara finansial. Meskipun menyenangkan memiliki dukungan keluarga, kamu tidak dapat berasumsi bahwa anak-anakmu akan mampu atau bersedia memikul beban itu. Tabungan mandiri dan investasi yang cerdas sangat penting untuk mempertahankan kemandirian dan kenyamananmu di usia tua. Memiliki fondasi keuangan yang kuat memberimu kebebasan untuk membuat pilihan sendiri. Baik itu pindah ke komunitas pensiunan yang lebih bagus, bepergian, atau sekadar menikmati ketenangan pikiran. Mulailah merencanakan lebih awal, bangun tabungan, investasikan pada aset yang nilainya meningkat seiring waktu, dan buat rencana keuangan yang akan membantumu melewati tahun-tahun terakhirmu. Kenyataannya, bergantung pada orang lain untuk keamanan finansial adalah sebuah perjudian, dan Pak Ramirez mempelajari pelajaran itu terlambat. Jangan membuat kesalahan yang sama. Kendalikan masa depanmu sekarang sehingga kamu dapat menjalani hidup terbaikmu ketika kamu lebih tua, bebas dari kekhawatiran finansial. Alasan nomor 2. Dukungan dan jaringan komunitas. Kenalan dengan Martha, seorang janda berusia akhir 70-an yang, setelah kehilangan suaminya, berpikir anak-anaknya akan ada untuk mengisi kekosongan emosional dalam hidupnya. Dia berharap putranya dan putrinya akan sering berkunjung, makan bersama, dan memberinya teman yang dia butuhkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, anak-anaknya sibuk dengan keluarga dan karier mereka sendiri. Akhir pekan, datang dan pergi. Dan Martha mendapati dirinya menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian, merasa terisolasi di rumahnya sendiri. Suatu hari, Martha memutuskan untuk menghadiri kelompok komunitas lokal di gerejanya. Awalnya dia ragu-ragu, bagaimanapun juga terasa agak aneh berjalan ke ruangan yang penuh dengan orang asing. Tetapi segera dia mendapati dirinya dikelilingi oleh orang-orang baik dan ramah yang memiliki minat dan nilai yang sama dengannya. Teman-teman baru ini menjadi penyelamat bagi Martha. Mereka memeriksanya secara teratur, mengundangnya ke acara-acara, dan menyediakan sistem dukungan yang bahkan tidak dia sadari dia butuhkan. Ketika anak-anaknya tidak bisa hadir, tetangga dan anggota gerejanya lah yang turun tangan untuk menawarkan teman, membantu urusan, dan bahkan hanya minum kopi bersama. Moralnya sederhana.
Jangan meremehkan kekuatan komunitas. Meskipun keluarga penting untuk membangun jaringan teman, tetangga, dan kelompok lokal yang kuat, yang dapat menawarkan dukungan ketika orang yang kamu cintai mungkin tidak ada sebanyak yang kamu harapkan. Memupuk hubungan ini sepanjang hidupmu dapat membuat perbedaan besar ketika kamu menjadi tua. Memiliki sistem dukungan yang kuat di luar keluargamu tidak hanya memberikan kenyamanan emosional, tetapi juga bantuan praktis ketika kamu membutuhkannya. Sebuah komunitas dapat menawarkan koneksi sosial, sumber daya, dan bahkan kesempatan untuk pekerjaan sukarela atau keterlibatan dalam proyek lokal, hal-hal yang membuatmu tetap aktif dan merasa terhubung. Jadi, jangan menunggu anak-anakmu menjadi satu-satunya tempat bersandar. Mulailah membangun koneksi itu sekarang, dan kamu akan menemukan bahwa ada banyak orang yang siap mendukungmu, bahkan ketika keluargamu sibuk dengan tanggung jawab mereka sendiri. Alasan nomor 3, sumber daya kesehatan dan kebugaran. Mari saya ceritakan kisah Frank, seorang pria lanjut usia yang menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja keras, tetapi mengabaikan kesehatannya. Seiring bertambahnya usia, dia semakin bergantung pada anak-anaknya untuk membantu. Baik itu mengambil belanjaan, mengantarnya ke janji dokter, atau membantu pekerjaan rumah tangga. Dia berasumsi bahwa anak-anaknya akan selalu ada untuk merawatnya, dan seiring waktu kesehatannya sendiri mulai memburuk. Frank tidak berolahraga, tidak menjaga pola makannya, dan mengabaikan pentingnya tetap aktif. Akhirnya, anak-anaknya merasa kewalahan dengan kehidupan mereka yang sibuk, dan tidak lagi dapat memberikan dukungan konstan yang diharapkan Frank. Saat itulah Frank belajar dengan cara yang sulit, bahwa dia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada anak-anaknya untuk kesehatannya. Dia menyadari dia perlu mengendalikan kesejahteraannya sendiri. Frank mulai menjelajahi layanan kesehatan lokal dan program kebugaran yang dirancang khusus untuk lansia. Dia bergabung dengan pusat kebugaran komunitas yang menawarkan latihan berdampak rendah untuk orang dewasa yang lebih tua. Dan dia mulai menghadiri lokakarya kesehatan yang mengajarinya tentang nutrisi, peregangan, dan cara mengelola kondisi kronis. Frank segera menemukan bahwa dengan sumber daya yang tepat, dia bisa tetap lebih sehat dan lebih mandiri dari yang pernah dia bayangkan. Kekuatan dan energinya yang baru memberinya kepercayaan diri untuk menangani tugas sehari-hari sendiri, dan dia tidak lagi membutuhkan anak-anaknya untuk melakukan segalanya untuknya. Moral dari kisah Frank jelas. Kesehatanmu adalah tanggung jawabmu, dan ada sumber daya yang tersedia untuk membantumu mempertahankan gaya hidup sehat dan mandiri. Penting untuk mencari layanan kesehatan lokal, program kebugaran, dan lokakarya kesehatan yang dirancang khusus untuk orang dewasa yang lebih tua. Program-program ini tidak hanya membantumu tetap bugar secara fisik, tetapi juga memberikan pendidikan tentang mengelola kondisi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidupmu. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, kamu dapat terus hidup mandiri dan tetap aktif hingga usia senja. Mengandalkan anak-anakmu untuk menangani kebutuhan kesehatanmu mungkin tidak selalu realistis. Tetapi dengan alat yang tepat, kamu dapat memastikan kamu memiliki energi dan vitalitas untuk menjalani hidup sesuai keinginanmu. Jadi, alih-alih menunggu orang lain merawatmu, mulailah mencari pilihan kesehatan dan kebugaran lokal yang akan membantumu tetap kuat dan mandiri. Alasan nomor 4, jaminan sosial dan tunjangan pemerintah. Mari saya perkenalkan kepada Ibu Evans, seorang wanita lanjut usia yang menghabiskan seluruh karirnya bekerja sebagai sekretaris, dan dengan hati-hati merencanakan masa pensiunnya. Dia berpikir bahwa begitu dia mencapai usia 70-an, dia akan mapan. Pensiunnya, dia berasumsi, akan menutupi semua biaya hidupnya, dan dia hanya membutuhkan sedikit tambahan di sana-sini. Namun, setelah pensiun, dia dengan cepat menyadari bahwa pensiunnya hampir tidak cukup untuk mempertahankan gaya hidupnya. Tagihan menumpuk, dan dengan anak-anaknya tinggal jauh, dan tidak dapat menawarkan banyak dukungan finansial, dia mendapati dirinya dalam kesulitan. Baru saat itulah Ibu Evans mengetahui berbagai program jaminan sosial dan pemerintah yang dirancang untuk membantu lansia yang membutuhkan. Setelah melakukan riset dan mencari nasihat dari kantor pelayanan sosial setempat, dia mengajukan permohonan tunjangan jaminan sosial yang memberinya pendapatan bulanan yang membantu mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh pensiunnya.
Selain itu, dia dapat mengakses program pemerintah lainnya yang memberikan diskon untuk perawatan kesehatan dan bahkan bantuan untuk utilitas. Sumber daya ini memberi Ibu Evans ketenangan pikiran yang sangat dia butuhkan, dan dia tidak lagi harus bergantung pada anak-anaknya untuk dukungan finansial. Pelajaran di sini sangat kuat. Jangan pernah meremehkan nilai jaminan sosial dan tunjangan pemerintah. Banyak lansia seperti Ibu Evans berasumsi bahwa tabungan pribadi atau pensiun mereka akan cukup untuk menopang mereka. Tetapi penting untuk sepenuhnya memahami jaring pengaman yang disediakan oleh jaminan sosial dan bantuan pemerintah. Program-program ini dirancang untuk membantu orang-orang di masa pensiun hidup dengan martabat dan stabilitas. Jadi sangat penting untuk mendidik diri sendiri tentang apa yang tersedia dan memanfaatkan sepenuhnya tunjangan-tunjangan ini. Baik itu mengajukan permohonan jaminan sosial, mencari tahu tentang subsidi perumahan, atau memanfaatkan tunjangan perawatan kesehatan. Ada sumber daya yang dapat membantumu mempertahankan kemandirian finansial tanpa hanya bergantung pada keluarga. Jika kamu belum familiar dengan program-program ini, sekaranglah saatnya untuk mulai meneliti, merencanakan ke depan, dan memanfaatkan sumber daya ini dapat membantu memastikan kamu tidak mendapati dirimu dalam situasi sulit ketika kamu paling membutuhkan dukungan. Alasan nomor 5, teknologi dan koneksi virtual. Mari saya ceritakan tentang Pak Thompson, seorang pria pensiunan berusia 80-an yang menghabiskan sebagian besar hidupnya menikmati kesenangan sederhana dari interaksi tatap muka. Ketika anak-anaknya pindah keluar kota, dia mulai merasa sedikit kesepian, terutama karena dia berharap mereka akan sering berkunjung. Tetapi seiring berjalannya waktu, jadwal sibuk anak-anaknya membuatnya sulit bagi mereka untuk mampir sesering dulu. Pak Thompson mulai merasa lebih terisolasi dan mulai kehilangan hubungan keluarga yang selalu menjadi bagian dari hidupnya. Suatu hari, cucunya Sarah mengunjunginya dan menunjukkan cara menggunakan ponsel pintar untuk melakukan panggilan video. Awalnya, Pak Thompson skeptis dan sedikit ragu-ragu. Dia lebih nyaman dengan telepon putarnya yang lama dan surat-surat tulisan tangan yang selalu dia gunakan untuk tetap berhubungan. Tetapi setelah sedikit bimbingan, Pak Thompson dengan cepat menyadari betapa mudahnya melihat anak dan cucunya di layar. Meskipun mereka berada jauh, dia segera menjadi ahli dalam menggunakan panggilan video. Dan tidak lama kemudian, dia juga menjelajahi alat virtual lainnya, seperti obrolan grup dan media sosial, untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga. Moral dari kisah Pak Thompson jelas, merangkul teknologi dapat membantumu mempertahankan koneksi yang bermakna dan menjaga kemandirianmu meskipun keluargamu tidak selalu dapat hadir secara langsung. Alat komunikasi virtual seperti panggilan video, media sosial, dan aplikasi pesan dapat menjembatani kesenjangan yang diciptakan oleh jarak dan memberimu kebebasan untuk berinteraksi dengan orang yang kamu cintai, kapan saja, di mana saja. Ini memungkinkanmu untuk terus terlibat dalam acara keluarga, berbagi pengalaman, dan bahkan berpartisipasi dalam komunitas online atau hobi. Alih-alih menunggu seseorang datang berkunjung, teknologi memberdayakanmu untuk menjangkau dan tetap terhubung dengan dunia di sekitarmu. Dengan merangkul alat-alat ini, kamu tidak hanya tetap terhubung dengan keluargamu, kamu juga mempertahankan rasa kemandirian dan kendali atas kehidupan sosialmu. Jadi, jangan menghindar dari teknologi meskipun awalnya terasa membebani. Dengan sedikit latihan, kamu akan menemukan bahwa itu dapat membuka dunia koneksi dan kemandirian yang sama sekali baru. Alasan nomor 6, komunitas pensiunan. Mari saya bagikan kisah Alice, seorang wanita pensiunan berusia 70-an yang merasa sedikit hilang setelah anak-anaknya pindah dan membangun keluarga sendiri. Dia telah tinggal di rumah yang sama selama beberapa dekade. Tetapi seiring bertambahnya usia, dia menyadari bahwa pemeliharaannya menjadi terlalu berat untuk ditangani sendiri. Meskipun dia mencintai rumahnya, itu mulai terasa agak terisolasi, terutama karena anak-anaknya tidak lagi sering berkunjung seperti yang dia harapkan. Setelah beberapa pertimbangan, Alice membuat keputusan yang berani. Dia pindah ke komunitas pensiunan. Awalnya Alice gugup, dia selalu mandiri, dan gagasan tinggal di komunitas dengan lansia lain terasa sedikit menakutkan. Tetapi begitu dia pindah, dia dengan cepat menemukan betapa banyak yang ditawarkan oleh lingkungan barunya. Komunitas pensiunan itu adalah tempat yang ramai dengan banyak kegiatan sosial, mulai dari kelas seni hingga malam film, kelompok berkebun,
dan program latihan. Alice dengan cepat berteman dan disambut dengan tangan terbuka oleh staf dan sesama penghuninya. Mereka saling mendukung dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh anak-anaknya, mulai dari membantu transportasi hingga makan bersama, atau sekadar menikmati kebersamaan. Moral dari kisah Alice sederhana. Komunitas pensiunan dapat memberikan keterlibatan sosial dan dukungan yang kamu butuhkan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan seiring bertambahnya usia. Komunitas-komunitas ini dirancang khusus untuk menawarkan rasa memiliki, keamanan, dan kenyamanan dengan jaringan sosial bawaan, staf medis yang tersedia di lokasi, dan kegiatan rutin yang meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Komunitas pensiunan dapat menjadi alternatif yang bagus untuk tetap tinggal di rumah kosong sambil berharap kunjungan sesekali dari keluarga. Dengan memilih untuk pindah ke komunitas pensiunan, Alice tidak perlu menunggu anak-anaknya untuk menangani segalanya. Dia menemukan tujuan hidupnya sendiri, menjalin persahabatan yang bermakna, dan memiliki akses ke dukungan kapanpun dia membutuhkannya. Jika kamu mempertimbangkan masa depanmu, jangan abaikan manfaat komunitas pensiunan. Ini bukan hanya tentang memiliki tempat tinggal, ini tentang menciptakan kehidupan yang dinamis dan terhubung, dikelilingi oleh orang-orang yang memahami dan mendukungmu. Alasan nomor 7, hobi dan pengembangan diri. Mari saya ceritakan tentang Sam, seorang pria pensiunan berusia akhir 70-an yang menemukan dunia baru setelah dia berhenti bekerja. Seperti banyak orang, Sam berpikir bahwa pensiun akan menjadi waktu untuk bersantai. Tetapi seiring berjalannya bulan, dia mulai merasa sedikit tanpa tujuan. Anak-anaknya tinggal di kota lain, dan meskipun mereka sesekali berkunjung, dia sering merasa ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan sehari-harinya. Saat itulah Sam memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Dia mulai melukis dan berkebun. Awalnya Sam tidak yakin apakah dia akan bertahan dengan salah satu hobi itu. Tetapi saat dia menghabiskan lebih banyak waktu melukis, membuat sketsa pemandangan dari perjalanannya, dan menanam bunga di kebunnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia menemukan bahwa hobi-hobi ini memberinya rasa kepuasan dan kegembiraan yang mendalam. Kebunnya menjadi tempat peristirahatan yang damai, dan lukisannya mulai memenuhi rumahnya, menambahkan warna dan kehidupan pada lingkungannya. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mengisi waktunya, tetapi juga memberinya rasa tujuan dan membantunya menemukan kembali kegembiraan belajar dan menciptakan. Moral dari kisah Sam sangat penting. Menemukan hobi atau minat setelah pensiun dapat mencegah ketergantungan pada orang lain dan memberikan rasa tujuan. Baik itu melukis, berkebun, merajut, menulis, atau mempelajari keterampilan baru. Memiliki sesuatu untuk difokuskan yang memberimu kegembiraan dapat membuat perbedaan besar dalam hidupmu. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memberikan kepuasan pribadi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mental dan emosionalmu, membantumu tetap mandiri dan puas. Dengan fokus pada hobinya, Sam tidak perlu bergantung pada anak-anaknya atau orang lain untuk mengisi waktunya atau memberinya rasa pencapaian. Dia menciptakan kehidupan mandiri yang dinamis untuk dirinya sendiri dengan menjelajahi minatnya. Jadi, jika kamu mendekati masa pensiun, pikirkan tentang apa yang memberimu kegembiraan, apa yang selalu ingin kamu pelajari, atau apa yang ingin kamu jelajahi. Hobi tidak hanya membuatmu sibuk, tetapi juga memperkaya hidupmu dan membantumu tetap terhubung dengan pertumbuhan pribadimu jauh setelah tahun-tahun kerjamu berakhir. Jadi, seperti yang telah kita lihat, ada banyak cara untuk tetap mandiri, sehat, dan bahagia seiring bertambahnya usia, baik itu melalui tabungan, komunitas, sumber daya kesehatan, atau bahkan merangkul hobi baru. Jangan menunggu orang lain merawatmu. Kendalikan masa depanmu sendiri dan bangun kehidupan yang kamu inginkan. Terima kasih banyak telah menonton. Tetaplah mandiri, tetaplah kuat, dan sampai jumpa di video berikutnya.